Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 5 ini. Sub pokok bahasan A, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sub pokok bahasan B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sub pokok bahasan C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sub pokok bahasan A sampai pada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender ini menunjukkan pembagian peran, pembagian kedudukan dan fungsi dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat itu adalah tetap damai walaupun memiliki perbedaan jenis kelamin dan tidak memandang jenis kelamin tersebut atau gender itu. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki dan perempuan saja, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademis atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Jadi semuanya ini tanpa membedakan jenis kelamin, apakah dia laki atau perempuan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Pergeseran nilai sosial budaya lah yang mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Di sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi apakah pemerintah maupun swasta, baik jadi gubernur, bupati, menteri, jadi direktur. Ini sudah biasa dijabat oleh seorang perempuan. Begitu juga profesi yang dulunya biasa dilakukan oleh para lelaki, tetapi sekarang sudah banyak dilakukan oleh perempuan yang seperti sudah saya sebutkan tadi itu. Sementara itu juga kaum laki-laki pun saat ini juga sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa yang dulunya hanya dilakukan oleh perempuan, seperti juru masak atau memasak itu. Sekarang yang kerennya kan chef. Artinya yang memasak dulu itu perempuan, tapi sekarang chef yang terkenal, juru masak terkenal banyak laki-laki, atau desainer, bahkan penata rias yang dulunya dipegang oleh atau dilakukan oleh perempuan, sekarang
sudah banyak dilakukan oleh laki-laki. Jadi dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sekarang kita akan melanjutkan subpokok bahasan B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia ini memiliki potensi menimbulkan masalah, sebab masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, kebiasaan. Nah, masalah-masalah yang sering muncul dari perbedaan ini tentunya adalah masalah-masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang ideal atau tidak ideal. Maksudnya bahwa selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi masalah sosial? Ini tentu ada beberapa faktor, ada masalah ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Kita mulai dari faktor ekonomi. Penyebab masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi ini karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun pendidikan, sehingga dapat mendorong munculnya masalah-masalah sosial dalam lingkungannya. Jadi dalam hal ini, umumnya pemerintahlah yang harus bertanggung jawab apabila terjadi hal seperti ini, karena pemerintah dianggap gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah dari faktor budaya. Kebudayaan saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Nah, faktor ini harus mendapat perhatian secara serius. Kenapa? Karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Oleh karena demikian, maka mempelajari atau mendalami pendidikan agama ini dapat mencegah atau menyadarkan, bahkan mampu menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri yang tidak sesuai dengan budaya dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita bahas masalah sosial yang muncul dari faktor biologis. Jadi hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian situasi lingkungan yang mengundang ketidakstabilan situasi biologis dalam masyarakat, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, atau bisa saja disebabkan karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak memadai. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat ini adalah mudah terjangkit penyakit. Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan
dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya yang kita bahas penyebab masalah sosial adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan pola pikir penduduk dengan tatanan kehidupan sosial. Faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, yang pekerjaannya begitu menumpuk sehingga muncullah stres. Lalu ini dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat seperti perkelahian, bentrokan, tawuran, apakah tawuran remaja, tawuran antar kampung, bahkan bisa ada gerakan separatis atau adanya pemahaman aliran sesat atau menyimpang pada suatu agama yang mampu mengundang ketidaknyamanan dalam masyarakat. Nah, untuk lebih mendalami kondisi budaya dalam masyarakat Indonesia, kita akan coba membahas pendapat dari C. Kluckhohn dalam buku yang berjudul Universal Categories of Cultures. Unsur yang dikemukakan oleh C. Kluckhohn ini bahwa di dalam masyarakat ada unsur-unsur yang merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu yang pertama terdiri dari sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur manusia dengan lingkungannya yang berdasarkan kitab suci dari masing-masing agama. Nah, kalau di Bali yang menganut agama Hindu, di sana ada namanya Trihita Karana atau Trihita Karana, yaitu ada parahyangan, ada pawongan, dan ada palemahan. Parahyangan itu hubungan manusia dengan Tuhan, jadi hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Kemudian pawongan, hubungan harmonis antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir adalah palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama ini didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini secara sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganut agama ini berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup agar selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agama juga dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada di dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Agama menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai ajaran-ajaran agamanya yang dianut. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya
Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.